Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dosen maupun rekan-rekan mahasiswa bidang ekonomi dan juga kepada para rekan-rekan guru maupun para siswa yang sedang mempelajari berbagai bidang ilmu ekonomi juga. Dan juga tidak ketinggalan untuk rekan-rekan dari kalangan dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan fokus untuk membahas tentang analisis pesaing atau kompetitor. Dari berbagai sumber yang ada di dalam berbagai literatur, kita bisa merangkum ada beberapa tujuan atas dilakukannya berbagai aktivitas berupa analisis pesaing. Adapun tujuan yang pertama dilakukannya analisis pesaing adalah untuk mengidentifikasi pesaing terkuat yang ada di pasar. Kemudian yang kedua itu adalah tujuannya untuk mempengaruhi tindakan dari para pesaing kita dengan cara yang memberikan keuntungan tersendiri kepada usaha kita. Tujuan berikutnya atau yang ketiga dari dilakukannya sebuah analisis pesaing adalah dalam rangka untuk mengidentifikasikan berbagai strategi yang dilakukan dan diambil oleh pesaing kita di pasaran. Tujuan keempat yaitu dalam rangka mengantisipasi segala reaksi dari para pesaing kita dengan berdasarkan kepada tindakan-tindakan yang telah maupun akan kita ambil dalam pemasaran kita. Dan tujuan yang kelima yaitu dalam rangka untuk mengantisipasi tindakan-tindakan mereka setelah melihat atau mengidentifikasi kondisi pasar. Itu tadi adalah berbagai tujuan yang dilakukan dalam rangka menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pesaing kita di pasaran. Nah, setelah kita mendalami tentang berbagai tujuan tersebut, tentu kita juga tidak ada salahnya untuk mengetahui berbagai manfaat dari dilakukannya proses analisis pesaing. Nah, manfaat yang pertama adalah bahwa dengan analisis pesaing ini akan bisa membangun strategi pemasaran yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penerapan strategi pemasaran sebelum dilakukannya analisis pesaing. Kemudian manfaat yang kedua dilakukannya analisis pesaing adalah dalam rangka membantu kita dalam membuat atau mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat. Adapun manfaat ketiga dari dilakukannya sebuah analisis pesaing adalah dalam rangka mengidentifikasikan peluang yang selama ini belum kita masuki atau belum kita layani ataupun juga yang kurang mendapatkan perhatian khusus dari strategi pemasaran kita. Dan manfaat yang keempat
dari dilakukannya proses analisis pesaing adalah agar kita dapat mengambil segala cara untuk memanfaatkan kelemahan mereka. Tentu saja untuk poin ini kita juga harus mengedepankan tentang apa itu norma-norma maupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis. Itu tadi beberapa manfaat atas dilakukannya sebuah analisis pesaing. Kemudian tentu kita juga ingin tahu tentang apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasikan pesaing kita di pasaran. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam rangka mengidentifikasikan pesaing kita. Yang pertama yaitu kita melakukan riset pasar atau market research. Dalam hal ini kita dapat berkonsultasi dengan tim penjualan kita untuk mengidentifikasikan pesaing mana saja yang paling sering muncul sepanjang proses penjualan atas produk-produk kita di pasaran. Kemudian cara yang kedua yaitu kita melakukan riset kata sandi jika kita memanfaatkan mesin pencari. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan yang namanya kata kunci, yang namanya konten, yang namanya strategi, maupun harga dari hasil pencarian yang paling menonjol untuk mengevaluasi atas apa yang menjadi keunggulan produk-produk yang dihasilkan oleh pesaing atau kompetitor kita di pasaran. Kemudian cara yang ketiga yaitu kita dapat mencari umpan balik atau feedback dari pelanggan. Dalam hal ini kita dapat mencari tahu tentang apa dan fitur-fitur apa yang termasuk spesifik yang bisa mempengaruhi keputusan pelanggan dalam rangka untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan atau keunggulan-keunggulan yang dapat dipasarkan. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan memeriksa media sosial. Kita tahu bersama bahwa media sosial saat ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan atau justru kegagalan dalam dunia pemasaran. Dalam hal ini, kita bisa memeriksa berbagai platform media sosial, juga tentang jenis-jenis konten yang mereka atau pesaing bagikan ke publik. Dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah jenis sumber daya yang mereka sediakan untuk pelanggan atau customer. Cara kelima
yaitu dengan menggunakan internet. Dengan pemanfaatan internet ini, kita bisa mencari sumber daya maupun forum online yang sesuai dengan lokasi atau demografi kita guna menemukan pesaing yang paling menonjol yang ada di pasar yang juga kita bermain di dalamnya. Itu tadi adalah beberapa langkah atau cara yang bisa dilakukan untuk menganalisis pesaing kita. Selanjutnya adalah kira-kira informasi apa saja yang bisa dilakukan atau bisa dibutuhkan dalam rangka menganalisis pesaing kita. Ada beberapa informasi yang bisa mendukung dilakukannya analisis pesaing. Yang pertama adalah informasi tentang produk ataupun layanan yang kita berikan atau kita tawarkan kepada customer kita. Dalam hal produk dan layanan ini, kita dapat mengidentifikasikan tentang kelebihan ataupun kelemahan dari masing-masing produk maupun layanan yang diberikan oleh pesaing kita kepada pelanggan. Informasi kedua yang bisa dibutuhkan dalam sebuah analisis pesaing adalah yang menyangkut sumber daya sekaligus kemampuan. Dalam hal ini, kita bisa dan harus mempertimbangkan seberapa segera atau seberapa cepat mereka memberikan reaksi terhadap situasi tertentu yang terjadi di pasar. Seperti misalnya adanya perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Atau bisa juga dengan melihat kekuatan maupun kelemahan mereka. Berikutnya, informasi yang ketiga yaitu tentang penetapan harga. Dalam hal penetapan harga ini, kita seyogyanya memperhitungkan berapa harga atas produk maupun layanan dari pesaing kita. Informasi keempat yaitu tentang tujuan. Dalam hal tujuan ini, kita bisa mengidentifikasikan tujuan apa yang ingin dicapai oleh pesaing kita dalam rangka memprediksi tindakan mereka di masa depan dengan lebih baik. Kemudian, informasi kelima yaitu yang menyangkut tentang keuangan, di mana untuk urusan keuangan ini kita bisa memastikan bahwa kita memiliki laporan tentang harga dan pendapatan saham di mana itu diambil oleh pesaing kita agar memungkinkan kita untuk menentukan kesehatan atas keuangan mereka. Kemudian, informasi yang keenam
yaitu tentang lokasi dan distribusi. Dalam hal ini, kita mempertimbangkan wilayah yang dicakup oleh pesaing kita dan juga menentukan apakah ada yang namanya sesuatu yang unik dalam rangka menjangkau wilayah-wilayah tersebut dengan produk-produk yang kita hasilkan. Informasi ketujuh yaitu tentang pengalaman pelanggan. Dalam hal pengalaman pelanggan ini, kita akan memahami layanan pelanggan yang diberikan oleh pesaing kita dengan mengevaluasi ulasan dari para pelanggan agar memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana kita dapat meningkatkannya. Dan informasi kedelapan yaitu tentang penetrasi pasar. Dalam hal ini, jika kita merasa bahwa pesaing kita tampak lebih mudah untuk dikenali, maka kita dapat menyusun berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, khususnya kesadaran tentang merek. Dan informasi kesembilan yang bisa bermanfaat dalam aktivitas analisis pesaing adalah tentang kekayaan intelektual, di mana untuk urusan kekayaan intelektual ini akan menentukan apakah mereka telah memiliki hak cipta, memiliki hak paten, atau memiliki hak atas merek dagang. Mengapa ini penting? Karena jika kita melakukan aktivitas yang bersifat plagiarisme, tentu akan berhadapan dengan berbagai tuntutan dari para pesaing kita yang bisa-bisa berujung dengan yang namanya ranah hukum. Dan informasi yang ke-10 yang bisa sangat bermanfaat dalam aktivitas yang berkaitan dengan analisis pesaing, yaitu adanya upaya pemasaran, di mana kita akan mengenali berbagai cara dari pesaing kita. Juga tentang aktivitas promosi yang dilakukan oleh pesaing kita, juga tentang konten yang ada di dalam akun media sosial dari pesaing kita, atau juga yang berkaitan dengan kampanye pemasaran yang mereka lakukan. Tentu dengan kita mengetahui berbagai langkah yang dilakukan oleh para pesaing kita, dengan sendirinya kita juga akan bisa mengambil berbagai strategi guna menghadapi sekaligus mengantisipasi berbagai aktivitas
yang dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh pesaing kita. Demikian pembahasan singkat kita tentang analisis pesaing atau analisis kompetitor. Semoga pembahasan yang hanya singkat ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua, sekaligus menambah keberkahan kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.